Palembang, Rajawali News TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SH, MSc yang diwakili pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. H. Edward Chandra, M.H. menghadiri serta membuka langsung acara fokus grup discussion kepesertaan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi. Adapun kegiatan ini sendiri berdasarkan implementasi peraturan daerah, Perda, Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di Provinsi Sumsel, dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di ruang meeting Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Selasa, 9 Juli 2024. Turut hadir di dalam kegiatan ini dari jajaran OPD Provinsi Sumsel yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel, Kepala UPTDP 2 PIB Disperkim Provinsi Sumsel, perwakilan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, Gapensi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama B Palembang Mos Faisal, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan Muhyiddin, dan undangan lainnya. Penjabat Gubernur Sumsel melalui PLH Sekda Provinsi Sumsel Drs H. Edward Chandra, M.H. di dalam sambutannya mengatakan, KTA akan mendorong agar Kepres bisa terus ditingkatkan kepada semua sektor, yaitu tidak hanya pekerja formal namun juga pekerja non-formal. Dan FGD hari ini tentu merupakan bagian yang penting untuk kita bagaimana mendorong untuk semua pihak stakeholder untuk bersama-sama kemudian terutama yang berkaitan langsung dengan sektor jasa konstruksi. Tepat sekali hadir di sini ada dari Balai, karena paling banyak sektor ini yang memperkerjakan tenaga kerja yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, ujarnya. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama B Palembang Mos Faisal, kenapa kami pilih jasa konstruksi? Karena kami lihat dengan jumlah coverage yang cukup besar selisihnya baru sekitar 45% lah dari target 245.000 baru sekitar 116.000 yang tercover. Ini yang mengusik kami ternyata Pemprov itu sudah membuat perda. Tentu perda ini merupakan payung hukum yang harus kita kawal, dan butuh sosialisasi berjenjang tanggung jawabnya. Kami lihat juga begitu banyak saudara-saudara kita salah satunya kita mendukung mengurangi kemiskinan baru, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Kepala Disperkim Provinsi Sumsel diwakili Kepala UPTD PIP 2B dan Jakon Disperkim Sumsel Mualimah Gustini, ST, M.C. Kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat dan perlu terus dikembangkan dan disosialisasikan, karena memang salah satu poin dalam isi perda kami yakni perda tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dari Sumsel harus ada perlindungan kepada tenaga kerja. Dan tepat sekali hari ini mengadakan sosialisasi dan FGD dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang. Jadi mudah-mudahan seluruh yang terkait dengan konstruksi dapat menindaklanjutinya, katanya. Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita pilih tema jasa konstruksi pada hari ini. Kenapa kami pilih ya? Kami karena ngelihat dengan jumlah coverage yang cukup besar, selisihnya baru sekitar 45% lah ya. Dari target 245.000 baru sekitar 116.000 yang tercover. Nah, ini mengusik kami, ternyata Pemprov itu sudah membuat perda ini. Tentu perda ini merupakan payung hukum yang harus kita kawal dan butuh sosialisasi berjenjang tanggung jawabnya. Kami lihat juga begitu banyak saudara-saudara kita, salah satunya kita mendukung mengurangi kemiskinan baru. Jadi proyek jasa konstruksi yang terjadi kecelakaan kerja di flyover dan sebagainya, ini yang membuat kami lebih intens berkoordinasi dengan para balai juga, proyek swasta, bagaimana mereka adalah bagian saudara-saudara kita yang butuh dilindungi dalam setiap pekerjaan. Satu istri dan 2 anak tadi ketika terjadi kemiskinan baru, muncul lagi hal yang tadi tidak sekolah, dan BPJS Kerja siap berkolaborasi dengan Pemprov. Sejauh ini Bang, terkait tenaga kerjaan di jasa konstruksi seperti apa Bang?
Ya, proyek jasa konstruksi kalau di ABBD dan BBN itu kan jelas itu Pak. Jadi kami butuh semacam informasi dari para penyedia, bagaimana proyeknya tadi, berapa lama, dan itu juga perlu kami sampaikan bahwa proyek ini merupakan pindah dari kantong dari pemerintah ke para proyektor itu, bagaimana proyek itu tetap terlindungi oleh kita, sehingga orang-orang yang tadi bekerja tadi merasa lebih nyaman, gitu loh. Bang, ada sanksi hukum nggak sih terkait dengan BPJS Ketenaga Ada Kerjaan? sanksinya berarti sanksi sosial lah pasti ya, ada surat dan juga tidak diberikan proyek. Tapi mungkin kami lebih mengedepankan mediasi karena ada pegawai pengawas di sini juga bagaimana dan belum pernah terjadi proyek jasa konstruksi itu ada yang diberi sanksi. Selama ini nggak pernah itu. Untuk angka sendiri Bang, untuk di BPJS Tenaga Kerjaan saat ini sampai berapa Bang? Jumlah TK aktif kita. TK aktif kita sekarang hari ini 306.000 Pak. Secara di Palembang saja 306.000 yang tercover. Ke depan apakah akan kita lanjutkan Bang kegiatan seperti ini? Otomatis 3 bulan sekali kami akan melakukan rapat dan juga kini akan selalu blasting data informasi lewat grup juga. Jadi hasil notulensi ini juga kami teruskan kepada Bapak Pelaksana Harian Sekda Bapak Edward Chandra sebagai laporan. Himbauan kita Pak pada OPD yang ada di pemerintah provinsi. Himbauan kami BPJS Kerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah di bawah Presiden langsung, menghimbau kepada semua saudara-saudara kita ada program sertakan apabila ada supir pembantu kita di rumah dengan membayar 16.800 sudah bisa dilindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kedua, semua proyek yang dalam di bawah OPD mungkin yang belum terdata mungkin mendapat informasi untuk diadakan sosialisasi bersama. Kedepannya supaya semua proyek tadi bisa melindungi masyarakat Kota Palembang khususnya.